Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, nama saya Ari Prasetyo Utama. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan 2018 kelas 4B dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil tugas yang telah saya buat dengan judul Perbedaan Budaya Politik Negara Maju Singapura dengan Korea Selatan. Baik, pembahasan pertama kita mulai dari pengertian budaya politik. Gabriel Almond dan Sidney Verba 1966 mengatakan bahwa politik kultur adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik serta keragamannya dan kesadaran terhadap peranannya dalam sistem politik tersebut. Dan Almond dan Verbal juga mengidentifikasi 3 objek yang dituju dalam orientasi politik, yaitu peran atau struktur dari sebuah institusi politik, aktor atau para pemegang jabatan dari sebuah institusi negara, kemudian ada produk atau sebuah kebijakan, keputusan, dan penguatan keputusan yang dibuat oleh para aktor di dalam negara. Artinya, segala bentuk orientasi warga negara mampu mempengaruhi terjadinya sebuah budaya politik atau mempengaruhi proses berkembangnya budaya politik di sebuah negara. Kemudian, segala bentuk keaktifan yang dikeluarkan oleh warga negara tersebut mampu mempengaruhi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian, bagaimana caranya warga negara itu melaksanakan segala kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pembahasan yang selanjutnya terkait budaya politik di negara Singapura. Singapura merupakan negara yang menganut ideologi demokrasi sosialis dan posisi presiden adalah simbolis dan kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri. Pemilihan berlangsung 5 tahun sekali dengan menerapkan sistem pemilihan distrik. Jadi pemilihan distrik ini disesuaikan dengan wilayah yang tersedia di negara Singapura. Ketika di negara Singapura memiliki 5 bagian daerah, berarti ada 5 pemilihan umum dan hanya memilih 1 calon pemenang dari setiap daerah. Kemudian ada presiden yang terpilih melalui jumlah suara partai terbanyak. Jadi, partai dengan suara terbanyak akan mengusungkan calon presiden yang nantinya akan menjadi presiden di negara Singapura. Berkembangnya budaya politik di sebuah negara tidak luput dari kondisi ekonomi dan sosial di dalamnya. Singapura dikuasai oleh partai mayoritas, yaitu Partai Aksi Rakyat yang cenderung bersifat otoriter. Namun dengan sifat yang otoriter ini, mereka mampu menjadikan negara Singapura menjadi negara maju di ASEAN. Oleh karena itu, tidak jarang kita sering mendengar terdapat beberapa crazy rich ASEAN yang berasal dari negara Singapura karena kondisi ekonomi yang cukup baik di negara Singapura. Kemudian sosial, kehidupan sosial yang cukup memadai dengan latar belakang masyarakat sebagai pengusaha dan pegawai kantoran, didominasi dengan penduduk keturunan Tionghoa, India, dan ras asli Singapura yaitu Melayu. Pembahasan yang selanjutnya terkait budaya politik di negara Korea Selatan. Negara Korea Selatan menganut sistem politik yang banyak mengadopsi Western style demokrasi, di mana dalam hal ini lahir demokrasi liberal yang dipengaruhi oleh kedekatan dengan pihak Barat, terutama anekasi Amerika Serikat, sehingga mengadopsi sistem liberal ala Barat. Pengadopsian sistem liberal ala Barat ini dilatar belakangi oleh hubungan diplomatik antara negara Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Kemudian, Korea Selatan juga dipengaruhi oleh budaya hasil penjajahan Jepang seperti dalam hal militeristik, disiplin dan pekerja keras, serta pentingnya kesetiaan, pengorbanan diri, dan dedikasi. Jadi di sini ada beberapa budaya sosial Jepang yang berusaha dianut atau masih dianut oleh sebagian warga negara di Korea Selatan. Presiden dipilih secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya untuk 1 periode. Majelis Nasional memiliki 300 anggota yang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Jadi di sini presiden hanya memiliki 1 periode yaitu 5 tahun dan juga Majelis Nasional yang memiliki periode jabatan 4 tahun. Kemudian pemilihan berikutnya akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau pergantian politik yang terjadi di negara Korea Selatan. Berikutnya, keadaan sosial ekonomi negara Korea Selatan. Dari keadaan sosial, karena Korea Selatan ini menganut sistem demokrasi presidensil, maka kekuasaan berada di tangan rakyat dan rakyat Korea Selatan cukup aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Korea Selatan. Kemudian, Korea Selatan menganut paham Konfusianisme, yaitu hal yang sangat menekankan pada pertahanan tatanan sosial hierarki, menekankan bahwa identitas sosial individu itu harus didefinisikan dalam konteks kolektivitas, khususnya dalam konteks keluarga dan kekerabatan di Korea. Jadi kita sering mendengar bahwasannya di Korea itu ada konteks kekeluargaan atau kekerabatan, terkait itu politik dinasti ataupun politik
keuangan atau ekonomi yang dilandaskan dari kekerabatan di Korea Selatan. Nah, dari segi ekonomi, Korea Selatan menjadi sebuah negara maju yang menjadi sentral dunia fashion dan pariwisata yang mendunia, menjadikan pemerintah setempat harus lebih aktif untuk mengelola keberlangsungan negaranya. Perlu kita ketahui bahwasannya negara Korea Selatan ini memiliki sistem pemilihan umum yang cukup mirip dengan negara Indonesia, yaitu dengan proses pemilihan secara langsung dan dihitung secara manual. Namun, sejak tahun 2012, Korea Selatan memiliki alat khusus untuk menghitung hasil perolehan suara dari pemilihan umum tersebut. Ya, kesimpulan dari hasil tugas yang telah saya kerjakan terkait budaya politik di kedua negara memiliki kesimpulan sebagai berikut. Budaya politik adalah orientasi masyarakat terhadap suatu sistem politik. Budaya politik lebih merupakan sifat atau karakter berpolitik yang berkembang dalam masyarakat dengan seperangkat objek, struktur, dan kinerja mempengaruhi sikap, sehingga budaya politik mempengaruhi struktur dan kinerja pemerintah. Dengan demikian, ketiga orientasi tersebut menunjukkan bahwa budaya politik cukup lentur dan dapat berubah secara dramatis sebagai respon terhadap kinerja rezim, pengalaman sejarah, dan sosialisasi politik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf, dan untuk segala kelebihannya semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.